Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, hari ini hari Selasa tanggal 12 November 2024. Saya melakukan perjalanan pagi hari teman-teman. Pagi-pagi banget, ya nggak banget terlalu banget sih. Ini saya tadi berangkat habis sholat subuh, terus ini langsung berangkat. Ini sekarang jam 5 lewat 40 menit teman-teman. Tapi berasa masih gelap sekali nih teman-teman. Kita meluncur dari kawasan Prabu Muli Timur, ini ada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul teman-teman. Meskipun matahari belum keluar, ini sudah ada beberapa orang yang udah mulai jogging ya teman-teman. Dan kita nanti bakal melewatin daerah yang rame itu teman-teman, pasar pagi ya, atau pasar apa ya istilahnya, pasar tumpah gitu teman-teman. Karena pasar itu mulai dini hari sih, dini hari sekitar jam 2 itu mulai ada yang berjualan teman-teman. Dan puncaknya rame itu ya biasanya habis subuh kayak gini teman-teman, sampai nanti sekitar jam 7-an itu udah ini apa, diupret-upret sama Pol PP itu teman-teman, sama Polantas ya. Karena memang kan mereka berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu, jadi sangat mengganggu lalu lintas itu kalau sudah jam 7 ke atas kan orang udah mulai beraktivitas gitu teman-teman. Dan ini masih di kawasan Jalan Padat Karya, masih ya bisa dibilang masih sepi lah teman-teman. Insya Allah ini nanti videonya nggak disela atau nggak diputus ya teman-teman. Jadi saya mau coba ambil video ini dari kita start dari kawasan Prabu Muli Timur, nanti berakhir di perbatasan ya. Perbatasan itu di Prabu Muli Barat teman-teman. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Dan ini saya reading pagi ini dalam rangka berangkat ke lokasi kerja teman-teman. Seperti biasa nanti akan melalui jalur Pralimura, tapi khusus insya Allah untuk video kali ini khusus perjalanan di wilayah Prabu Muli aja teman-teman, dari timur ke barat ya, buat melihat situasi atau suasana pagi hari di Kota Prabu Muli ini dari ujung ke ujung. Nanti insya Allah untuk lanjutan perjalanan sampai ke Musirawas akan kita lanjutkan di next video ya, video berikutnya teman-teman. Khusus kali ini kita ini aja video di dalam wilayah Kota Prabu Muli. Nah ini di sebelah kanan kita Tugu Patung Kuda ya teman-teman. Dan ini Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Kalau yang ke kanan tadi atau dari arah sebaliknya ini menuju ke arah Palembang teman-teman. Sedangkan kita ini kita searah dengan kita ini menuju ke arah Muara Enim. Dan ini di jalan utama ini masih terlihat sepi ya teman-teman. Nanti itu ramenya yaitu nanti di pasar sana teman-teman. Karena kalau yang lewat sini itu bis-bis besar, itu bis-bis malam ya teman-teman, masih lewat di sini. Terus kalau truk-truknya itu truk-truk seperti tangki itu masih diperbolehkan lewat Jalan Jenderal Sudirman ini teman-teman. Tapi untuk jenis kendaraan besar lainnya seperti tronton, trailer, dan truk-truk yang bukan ini ya, bukan yang mengangkut BBM itu dilarang lewat dalam kota teman-teman. Jadi mereka disuruh lewat jalan lingkar. Dari jalan lingkar Tugu Air Mancur yang di timur sini, nanti di baratnya keluarnya itu di Tugu Nanas teman-teman.
Di sebelah kiri tadi SPBU dalam kota, jam segini belum buka ya teman-teman. Dia bukanya sekitar jam setengah 7-an biasanya bukanya itu. Jadi SPBU-nya memang nggak buka 24 jam karena ini juga SPBU-nya kecil ya teman-teman. Ini khusus pagi aja nih, saya berangkat langsung dari rumah ya teman-teman. Kalau pakai belalang tempur, biasanya kalau berangkat siang itu saya berangkatnya itu dari rumah orang tua teman-teman, karena motornya ini saya taruh di rumah orang tua ya. Dan berhubung ini kita perginya pagi ya, jadi motornya udah saya ambil semalam, jadi tinggal berangkat aja gitu. Selesai subuhan tadi langsung berangkat ya teman-teman. Nah ini udah ada pengalian jalan teman-teman. Nah itu di depan ada perbaikan rel kereta api ya teman-teman. Jadi dialihkan jadi satu jalur ini teman-teman. Nah itu di sebelah kiri ya teman-teman, perbaikannya mungkin bergantian dari sebelah kiri sampai sebelah. Oh ini langsung diarahkan lagi ke jalur mestinya teman-teman, kembali lagi ke jalur kiri ya, karena di tengah sana itu pasti macet itu teman-teman kalau dibikin kontraflow ya. Nah itu sudah antri tuh kendaraan ada di sebelah kanan ya. Nah, ini kita udah memasuki kawasan pasar teman-teman, pasar tradisional modern 1 dan 2, tapi ini khusus di pagi hari ya, mulai dari dini hari sampai sekitar jam setengah 7-an ini teman-teman. Para pedagang ini tumpah ruah di pinggir sepanjang jalan Jenderal Sudirman, kawasan pasar ini teman-teman. Nah ini rame banget. Nah inilah teman-teman terjadi kontraflow ini kan, yang dari arah kita melaju ini di sebelah kanan sana itu tertumpuk kendaraan karena memang sempit jalannya teman-teman, udah sempit, banyak yang berdagang itu. Nah kalau seperti itu sudah susah diurai ya teman-teman, karena mau mundur juga nggak bisa gitu, sempit banget teman-teman. Karena saya dulu ya pengalaman pernah dagang juga ya, jadi memang kalau belanjanya itu ya enaknya habis subuhan gitu teman-teman ke pasar sini ya, udah lengkap itu teman-teman. Tapi memang mereka bukan pedagang yang permanen gitu ya, ada lapak gitu, jadi jam setengah 7 itu memang sudah harus bubar gitu. Nah ini kalau di sebelah kanan ini masih ada itu teman-teman, pinggir jalan itu ya yang berjualan. Tapi kalau yang di sisi kiri ini tempat kita melaju ini memang nggak ada teman-teman. Ya suasana pagi hari di pasar yang bikin jalan macet gitu. Dulu sering ngalami di perjalanan pulang atau ke Jawa gitu teman, pulang atau pergi ke Jawa gitu, sebelum ada tol Trans Jawa ya. Itu biasa di wilayah perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah itu ya teman-teman, kayak daerah mana itu Patrol gitu kan ya, sering istilahnya pasar tumpah gitu teman-teman, jadi bikin macet ya. Kalau sekarang udah nggak ngalamin lagi ya, karena sudah full tol gitu. Kalau naik bis juga udah full tol gitu. Nah, ini kawasan ini mulai lengang kembali teman-teman. Ini tikungan
cukup tajam. Ini namanya tikungan padi teman-teman, karena seperti padi merunduk gitu ya tikungannya gitu. Jadi terkenal dengan istilah tikungan padi di sana. Nah, itu sebelah kiri teman-teman menuju ke arah Batu Raja ya, dan juga ke arah pintu tol itu belok kiri sana teman-teman. Tapi bisa juga nanti beloknya di depan ada perempatan itu belok kiri, bisa juga perempatan Simpang Bawah Kemang teman-teman. Ini lampu merahnya belum aktif ya teman-teman pagi hari, jadi kita lebih hati-hati aja. Tapi memang masih lengang kendaraannya, jadi belum diaktifkan ya. Nah, lampu merahnya nggak operasi 24 jam. Ini kita udah sampai di wilayah komplek Pertamina di sebelah kanan kita ya teman-teman. Masih berada di Jalan Jenderal Sudirman, dan berangsur langit mulai terang teman-teman. Mungkin nanti sampai di gerbang perbatasan ini udah mulai terang cuacanya, karena udah jam 6-an harusnya memang udah terang ya teman-teman. Dulu sekali malahan saya berangkatnya benar-benar dini hari teman-teman, jam 2 itu udah berangkat ya. Dan kadang-kadang yang bikin kita tantangannya itu ketika hujan teman-teman. Dan saya itu jarang hujan itu berhenti, nungguin hujannya berhenti dulu lanjut kembali gitu, tetap jalan teman-teman. Paling pakai jaket atau jas hujan itu lanjut terus gitu teman-teman. Itu dulu waktu jalan di jalur pendopo Cecar itu belum jadi ya teman-teman, masih jalan tanah. Jadi kalau musim hujan itu memang khawatir kita teman-teman, lama di perjalanan ya, karena memang apalagi kalau sudah banyak kendaraan lokasi yang melewatinya, itu jalannya udah kayak kubangan lumpur kerbau gitu teman-teman, udah kayak kubangan kerbau gitu. Dan tanahnya kan tanah merah gitu, tanah liat teman-teman, jadi lengket gitu. Kalau udah justru dia mau kering itu justru lengket teman-teman. Tapi kalau masih ada hujan, masih ada airnya gitu, masih enak, kita masih bisa kita gaspol gitu teman-teman. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah enak. Nah itu sebelah kanan jalur alternatif teman-teman, lewatin Payu Putat dan Tanah Abang. Jalannya jalan ya, namanya jalan alternatif, jalan kecil ya teman-teman, walaupun penghubung antara kota dan kabupaten gitu. Dan dulu memang saya sering lewat sana teman-teman, tapi kalau malam atau pagi seperti ini nggak pernah lewat sana karena sepi ya teman-teman. Rawan gitu takutnya. Jadi selama jalan malam atau pagi hari seperti ini ya lewat jalan utama aja gitu. Dan juga jalannya udah mulai banyak yang rusak teman-teman. Jadi saya udah sejak tahun 2024 ini udah setahun ini ya nggak lewat sana teman-teman. Nanti kalau udah dengar kabar jalannya bagus ya saya lewat sana. Kalau untuk motor sih enak lewat sana cepat gitu teman-teman, asalkan jalannya bagus ya. Jalannya jelek ya
terhambat juga teman-teman. Dan ini kita udah masuk di wilayah Prabu Muli Barat ya teman-teman. Dari seputaran tikungan padi tadi teman-teman, itu udah masuk di kawasan Kecamatan Prabu Muli Barat teman-teman. Nah, kita di wilayah Patigalung. Nanti sebentar lagi kita melewati. Nah, ini di sebelah kiri ada SPBU ya teman-teman. Itu buka itu tadi teman-teman, udah buka ya. Tapi kemarin sempat ada masalah SPBU itu karena untuk bagian motor ya, di tangki untuk pengisian motor itu terindikasi mengandung air teman-teman. Jadi motor-motor itu banyak yang rusak dan komplain. Jadi sempat kemarin diselidiki sama pihak Pertamina juga teman-teman. Ataukah memang dari kesalahan dari pihak SPBU-nya ataupun memang dari pengirimannya gitu ya. Saya kurang tahu juga, tapi kemarin sempat bermasalah dan udah normal kembali teman-teman. Nah, ini kita sebentar lagi melewati flyover Patigalung teman-teman. Nah, itu flyover Patigalung. Sebelumnya itu ada belokan ke kanan, itu Perumnas Patigalung, termasuk Perumnas Lawas lah untuk di kawasan Prabu Muli Barat ini. Nah, ini teman-teman suasana di flyover Patigalung, flyover yang kemarin rencananya mau diresmikan sama Presiden Pak Jokowi itu, tapi nggak sampai ke sini ternyata teman-teman. Agendanya mungkin karena jadwalnya padat ya. Kemarin itu katanya mau sekalian peresmian tol Indralaya Prabu Muli, sekalian peresmian flyover ini, tapi nggak jadi. Yang meresmikan kemarin Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Suasana jalan masih lengang teman-teman, tapi enak ya, adem gitu. Beda suasana sama perjalanan di siang hari menjelang sore gitu teman-teman. Ya, perjalanan pagi ini saya targetkan sampai ke lokasi kerja itu sekitar 3,5 jam ya teman-teman. Karena begitu sampai ya saya langsung lanjut kerja teman-teman. Karena ini jadwalnya shift siang ya, kerjanya itu harusnya jam 7 sampai jam 7 malam nanti. Cuman saya udah kontak sama temen satu shift itu untuk di-handle dulu ya. Yang bersangkutan bilangnya santai aja gitu jalannya, yang penting hati-hati, selamat sampai tujuan, bisa di-handle gampang gitu katanya. Di perkiraan ya paling lama jam 9-an ya, 9-an itu udah sampai lokasi. Ini kita masih berada di kawasan Prabu Muli teman-teman. Nah, ini ada perbaikan jalan ya teman-teman. Memang di beberapa tempat itu bukan saja di jalan utama, tapi juga sampai ke dalam-dalam itu teman-teman, jalan-jalan kecil, gang-gang gitu di aspal ya teman-teman, dan diperbaiki jalan yang rusak. Nah, ini simpang Tugu Nanas teman-teman, yang dari, jadi truk-truk yang nggak boleh lewat kota itu ya lewat jalan lingkar tadi teman-teman. Kalau yang di timur itu dari Tugu Air Mancur itu ya, belok ke kiri, nanti tembusnya ya di sini nih, di Tugu Nanas ini teman-teman. Nah, ini kita mulai menuju ke wilayah perbatasan.
jalannya udah jalan ini ya, jalan dua arah gini. Semakin terang teman-teman, tapi kendaraan yang melaju masih menghidupkan lampunya ya teman-teman. Alhamdulillah untuk cuaca saat ini cerah teman-teman, jadi kita bisa berkendara dengan rasa aman. Karena kalau hujan ya lumayan itu, ini aja dingin ya teman-teman. Ini aja saya udah pakai jaket tebal ya teman-teman, jaket khusus memang untuk khusus riding ya, tapi memang nggak pakai sarung tangan teman-teman. Saya tuh malah risih gitu pakai sarung tangan gitu. Nah ini biasanya kalau berangkat ke lokasi kerja ataupun pulang dari lokasi kerja ini berlawanan arah dengan arah terbitnya matahari ya teman-teman. Tapi kalau ini qadarullah, ini berangkat ini kita searah dengan arah terbitnya matahari, jadi nggak mengalami apa istilahnya backlight gitu ya teman-teman. Begitupun kalau pulangnya dari sana sore itu sebenarnya nggak ini ya, nggak backlight gitu. Tapi biasanya kalau saya pulang dari sana ya pagi seperti ini, berhadapan langsung sama matahari ya teman-teman. Nah kita ini kalau berangkat kita arahnya ke barat, sedangkan kalau pulang dari lokasi itu arahnya ke timur gitu. Ini enak banget suasana lengang seperti ini teman-teman. Ketemu 1-2 ya kendaraan yang melintas gitu. Dan ini kita jalan santai ya teman-teman, karena memang si Belalang Tempur ini nggak bisa diajak ngebut teman-teman. Barusan melintas bis malam, cuman apa tadi bisnya nggak begitu kelihatan ya teman-teman, karena jarang lihat livery bis kayak gitu teman-teman. Yang biasa lihat sini kan biasanya Lorena, terus ALS, apalagi ya Epastar gitu kan, Putra Remaja gitu. Tapi kalau yang tadi saya apa namanya nggak familiar gitu dengan liverynya gitu. Jam segini orang baru mau persiapan ya teman-teman, persiapan untuk beraktivitas gitu, mandi, sarapan. Ini kita udah meluncur di jalanan gitu. Jadi saya persiapannya ya sebelum subuh gitu. Bahkan malam itu bantuan tempur ini yang saya bawa di tas ini udah dipersiapkan gitu. Kita salip dulu truknya ini. Ini yang saya bawa di dalam tas ini lumayan banyak. Ini bahan-bahan makanan teman-teman, karena kurang lebih selama 2 minggu saya tinggal di lokasi kerja itu, buat makan itu saya masak sendiri teman-teman. Paling
jajan itu, beli makan di luar itu ketika males masak aja gitu, karena ya lebih hemat kita masak sendiri ya, dan lebih apa ya, kalau pengen banyak ya masak sendiri gitu, karena kalau beli itu kadang-kadang porsinya kurang atau kita nggak selera gitu kan. Kalau masak itu ya sesuai selera kita dan kebutuhan kita gitu. Ini kita masih berada di wilayah Kota Prabu Muli teman-teman, tapi memang udah di pinggiran ini. Bentar lagi kita akan sampai di perbatasannya gitu. Dan videonya nanti saya akhiri di ketika melewatin gerbang perbatasan ya teman-teman. Nanti video lengkap selanjutnya untuk perjalanan menuju ke Musirawas, lokasi saya kerja. Jadi kita akan melewati jalur Pali Musirawas itu, jalur hutan tanaman industri. Itu bisa teman-teman tonton di video setelah video ini teman-teman. Kita akan jadi satu atau dua video lagi gitu ya, nanti kita lihatlah. Nah ini teman-teman, di depan itu udah gerbang perbatasan ya, jadi kita ini Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim. Itu di depan itu Desa Lubuk Raman teman-teman. Oke teman-teman, sesuai dengan yang saya bilang tadi, jadi videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Ini udah mulai terang ini cuacanya. Insya Allah video selanjutnya nanti bisa teman-teman simak di Piones Channel ini teman-teman, untuk perjalanan sampai ke Musirawas. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.